minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat pimpinan ranting kemudian dari seluruh serta seluruh pengurus jemaah pimpinan ranting Muhammadiyah yang hadir, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Pada malam hari ini di Masjid Taqwa Ranting Muhammadiyah 2010 ini sesuai dengan jadwal mungkin yang sudah ditetapkan oleh pimpinan ranting, setiap malam Sabtu pada maghrib dilaksanakan kajian tentang berbagai macam persoalan dan hal. Pada saya malam hari ini malam yang sungguh spesial buat saya karena di Prodi 2022-2027 inilah tahun pertama saya berada di ranting Muhammadiyah Rasul. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya akan menyampaikan kajian tentang Muhammadiyah. Kita harus paham dulu kenapa kita berMuhammadiyah, kenapa kita mau masuk Muhammadiyah, dan bagaimana kepribadian dan sifat-sifat Muhammadiyah itu, sehingga kita tidak salah. Jangan masuk tapi tidak tahu kita apa itu Muhammadiyah, sehingga banyak orang mencampurkan seolah-olah dia Muhammadiyah padahal dia bukan Muhammadiyah. Ini harus betul-betul kita luruskan dan pahamkan. Sama kita punya banyak fasilitas, bahwa organisasi yang paling kaya di dunia ini Muhammadiyah. Kenapa paling kaya? Hampir 400 triliun aset yang dimiliki Muhammadiyah. Berapa? 400 triliun itu berapa? Dengan luas tanah 20 juta meter persegi se-Indonesia. Kalau buat negara nggak bisa kata Muhammadiyah, karena 4 kali lebih besar dari Pulau Bali. Kalau 20 juta meter persegi itu kita kalikan dengan luas Pulau Bali. Kemudian tidak tanggung-tanggung kita punya usaha rumah sakit aja itu 364 rumah sakit klinik yang dimiliki Muhammadiyah, dari yang kecil sampai yang besar. Ada 384 panti asuhan, ada 356 pondok pesantren. Kemudian TK sampai SD itu 22.000. Ada 20.198 masjid, baik di Indonesia maupun luar negeri. Yang terakhir akan dibangun Masjid Taqwa di Spanyol, karena sudah berdiri cabang khusus Muhammadiyah yang ada di Spanyol. Ini luar biasa Muhammadiyah. Jadi tidak salah kalau anda yang masuk Muhammadiyah ini, saya sampaikan begitu hebatnya Muhammadiyah. Kemudian ada sekitar 164 perguruan tinggi, yang 3 perguruan tinggi itu masuk 3 besar di dunia ini. Universitas Surakarta, Muhammadiyah Surakarta, Muhammadiyah Malang, dan Muhammadiyah Jogja. Jadi untuk persoalan menyangkut ibadah semuanya kita ini lebih kaya dari 9 naga sebenarnya. 9 naga itu usah dijelaskan lah, nanti nggak tuntas persoalannya. Nah, persoalannya adalah siapapun boleh orang beribadah di masjid kita ini. Masjid Taqwa ini, dari manapun dia, selama dia Islam, tafadhol dia beribadah. Tapi kalau dia ingin mengadakan kajian-kajian yang bukan sesuai dengan paham Muhammadiyah, stop dulu. Muhammadiyah cabang, Muhammadiyah ranting punya aturan sendiri, punya delegasi yang dijamin oleh Khittah Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang mengaji di Masjid Taqwa Muhammadiyah dengan model pemahaman yang berbeda dengan Muhammadiyah, saudara harus hentikan itu. Kalau saudara tidak mampu menghentikan, laporkan kepada cabang. Kita punya pasukan yang siap
Muhammadiyah punya rudal sekarang. Muhammadiyah sudah menciptakan rudal, kata rudal Merapi yang siap diluncurkan untuk melawan musuh. Rudal sudah diciptakan oleh Muhammadiyah untuk menjaga aset-aset Muhammadiyah. Jadi dakwah Muhammadiyah itu mengajak, bukan mengejek. Tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau ada orang yang mengkafir-kafirkan orang lain, itu bukan Muhammadiyah. Kan tadi sudah saya jelaskan dalam mukadimah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu dasar dakwah Muhammadiyah. Artinya hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat, segolongan umat, komunitas umat yang tugasnya menyeru kepada kebajikan, menyeru, menyampaikan. Ini yang baik, ini yang salah, sampaikan aja. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Kalau kita menyuruh kepada yang ma'ruf, nggak pernah ada resiko. Ada orang mau berinfak, kita aja, ayo berinfak. Kalau orang nggak mau berinfak, ada masalah? Nggak ada. Kita ada orang yang mau sholat, orang tidak mau sholat, ada masalah? Tidak ada masalah. Tidak pernah berisiko sama yang ngajak. Tapi ketika kita masuk ranah mencegah kemungkaran, masih ada risiko sama kita. Sekitar masjid ini ada misalnya lapak judi, kita stop, kasih risiko sama kita. Paling nggak ada rumah kita dilemparnya orang. Itu risiko dakwah. Tapi dalam berdakwah pun Rasul sudah mengajarkan, bahkan Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia, seru manusia ke jalan Tuhan itu dengan hikmah. Gak boleh dengan berontak, gak boleh dengan marah-marah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Kalau mau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik-baik. Makanya dakwah kita Muhammadiyah ini kalau musyawarah enggak pernah lempar-lemparan meja, mana pernah? Enggak pernah lempar-lemparan bangku, enggak pernah. Berdebat dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang elegan itu Muhammadiyah. Itu dasar kita dalam bermuhammadiyah. Kalau kita pernah ke Jogja, mungkin ada orang membayangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah ini pastilah makamnya itu hebat, luar biasa. Sebanding dengan makam-makam para kiai, para pendiri ormas. Salah. Makanya sekali-sekali kalau kita pergi ke Jogja sana, sekali-sekali tak ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan supaya tahu bagaimana sederhananya seorang pemimpin pendiri Muhammadiyah yang punya luar biasa amat usaha. Kuburannya tidak ada apa-apa. Kalau ormas-ormas lain, wah luar biasa. Muhammadiyah itu hanya sekedar tandanya saja. Tandanya saja, padahal dia adalah tokoh besar yang memadam. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan dakwah pertama beliau sampai dibilang orang kafir, ya kan? Kiai kafir, karena apa? Merubah mindset, ya, merubah mindset. Seolah-olah kalau dulu belajar itu nggak boleh dengan buatan-buatan orang kafir. Ahmad Dahlan kan ngajinya pakai meja, buat meja, duduk di kursi, dibilang orang kafir. Kenapa? Karena meja, kursi itu buatan orang kafir. Ini pernah berdebat di dalam biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka ketika dia tanya kepada seorang kiai yang mengatakan dia kafir, kiai kalau ngajar ke sana naik apa? Dari Bondowoso sampai ke sana naik apa? Naik sepur. Sepur itu apa? Kereta api. Lalu ditanya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa yang membuat kereta api itu? Orang kafir itu berarti nggak boleh lah. Jadi memaknai itu salah, banyak yang salah. Ya. Itu dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai dikafirkan, sampai dibakar suraunya, ya, sampai dibakar dan sebagainya. Itulah dakwah. Dan dakwah yang seperti itu sudah pernah terjadi pada Rasulullah SAW yang nyawanya pun sempat terancam, ya, di genggaman pedang busur. Di dalam sejarah, ketika Nabi sedang duduk-duduk di bawah pohon kurma, datanglah seorang kafir Quraisy yang bernama Dutsur mengendap-endap dengan
ketika sampai di leher Rasul, dia katakan kepada Muhammad, "Hei Muhammad, hari ini selesai kau, habis nyawamu. Siapa lagi yang bisa menolong kau, menyelamatkan kamu dari pedangku ini?" Kata Dutsur kepada Muhammad. Maka Muhammad mengatakan, Allah. Mendengar kalimat Allah itu gemetar tangan Dutsur sehingga terlepas pedangnya dari tangannya. Gantian diambil nama Rasulullah dan dileketkan ke leher Dutsur dan berkata, "Sekarang siapa pula yang bisa menyelamatkan kau dari pedangmu sendiri?" Tidak ada. Apakah dibunuh Muhammad? Apakah ditusuk Muhammad? Tidak. Dikembalikannya pedangnya. Kembalilah kepada kaummu. Ceritakan apa yang terjadi pada hari ini. Di situ Dutsur mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah." Itu adalah yang ditiru Muhammad. Makanya Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Jadi kalau sebenarnya kita ini semua pengikut Muhammad. Anda Muhammad Yahya, Anda Muhammad Yahya. Tapi secara organisasi, seseorang bisa dikatakan itu orang Muhammadiyah dibuktikan dengan nomor baku atau kartu tanda anggota. Kalau ada orang yang menganggap dirinya bermuhammadiyah berpuluh-puluh tahun, tapi belum punya kartu Muhammadiyah, dia belum menjadi warga Muhammadiyah. Secara administrasi, secara organisasi. Maka saya sampaikan kepada pimpinan lagi semua, urus Pak. Gak perlu ke Jogja sekarang mengurusnya, di Sumatera Utara pun sudah selesai, bisa. Ya. Syaratnya apa? Ya rajin ngaji. Gak bisa ujuk-ujuk aku mengurus kartu Muhammadiyah, ngaji dulu, tes dulu. Sholatnya macam mana, ibadahnya macam mana. Dan itu ada masanya, tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan minimal. Perhatikan deh. Kalau sudah layak dia, teken dari ranting, teken ke cabang, sampailah itu mengurus kartu. Kalau nggak bisa. Kemudian Muhammadiyah ini pertamanya yang dibasmi adalah apa? TBC. Kenapa dia muncul Muhammadiyah? Karena TBC itu merajalela pada saat itu. TBC bukan penyakit medis, bukan penyakit batuk. TBC itu adalah T-nya itu tahyul. Tahyul pada saat itu luar biasa. Orang masih menyembah pohon. Kalau kita pernah menonton Sang Pencerah dan sebagainya, di situ itulah dia bukti nyata. Masih menyembah pohon, masih meminta kepada yang lain. Tahyul. Masih yakin dengan kekuatan-kekuatan gaib dan sebagainya. Nanti kalau mau berumah tangga harus sana dulu, tanya dulu nenek moyang di kuburan dulu, tanya dulu. Masih seperti itu paham-pahamnya. Tahyul. Padahal tidak ada lagi urusan orang yang mati dengan yang hidup. Apabila ada mati, manusia mati, putus perkaranya dengan dunia ini. Kecuali 3. Itu hadis sahih. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah yang masuk infak itu akan mengalir terus. Walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini amal ibadah. Itu sedekah jariah. Selain sedekah jariah, apalagi ada dosa jariah. Jangan anggap enteng. Yang ketika Anda pun sudah meninggal dunia, dosa itu akan terus mengalir. Itu apa? Mulut Anda, ghibah Anda, fitnah Anda, itu akan jadi dosa jariah. Kasus ini pernah saya ceritakan bagaimana mengumpamakan orang yang ghibah tadi, yang mulutnya itu dan sebagainya. Ada seorang santri yang selama ini memfitnah gurunya, lalu dia sadar dengan kesalahannya, dia minta maaf kepada gurunya. Lalu kata gurunya, silakan kamu pulang ke rumah, kau ambillah yang tukang hapus abu itu, kemoceng yang dari ya, sambil kamu jalan dari rumahmu ke tempat ini, kau cabutilah kemoceng itu, bulu ayam itu. Kalau itu aja gampang kata muridnya. Lalu dia lakukan itu, dia cabuti bulu ayam itu sehingga gundullah kemoceng itu. Lalu apa kata gurunya? Sekarang kau kutip lagi. Kau kutipi lagi bulu ayam yang kau cabuti tadi. Apakah dapat semua? Tidak. Berterbangan kemana-mana. Itulah dosa yang kau sebar kemana-mana. Tidak akan bisa mungkin kau kumpulkan lagi. Fitnah-fitnah yang sudah kau sampaikan, orang yang sudah kemana-mana udah. Di sana disampaikan lagi kemana-mana. Itulah jadi dosa jariah. Jadi selain amal jariah ada dosa jariah. Dari mana itu dosa jariah? Lidahmu, lisanmu, makanya jaga. Yang kedua, ilmu yang kau ajarkan yang bermanfaat itu
tidak akan putus pahalanya. Dan yang ketiga adalah waladun saleh, anak yang saleh. Jadi urusan yang sudah tidak ada dengan yang ada tidak ada lagi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Kiai Haji Dahlan dalam membangun bermuhammadiyahnya dengan menghapus orang yang namanya TBC. Yang B-nya itu apa? Bid'ah. Nah, bid'ah ini juga harus kita belajar lagi, ngaji lagi. Nggak bisa sedikit-sedikit bilang orang bid'ah kok, sesat kok, bid'ah kok, nggak bisa. Ya. Hadisnya memang sahih. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang bid'ah sesat, yang sesat masuk neraka. Yang mana yang bid'ah? Kita harus perlu kajian lagi. Kita baru belajar kadang-kadang. Ibarat megang gajah. Ketika ditanya orang gajah itu apa yang besar? Gitu. Lehernya. Yang satu lagi apa yang besar? Belalainya. Baru segitu kita ngaji. Lalu kita luar biasa menyalahkan orang, menganggap kita yang paling benar ibadah ini. Jangan, nggak boleh. Belum tentu. Ngaji lagi, kaji lagi, bahas lagi. Bisa jadi apa yang kita katakan itu salah. Ya. Makanya gajikan sama orang-orang yang benar, yang kompetensinya ada. Ya. Jangan sembarang-sembarang buka ini, sedikit buka Google, lihat ini belum bisa jadikan guru. Ya. Belum. Ya. Tapi untuk sebagai bahan boleh. Tapi sebagai guru belum tentu. Ya. Termasuk hadis-hadis. Kadang-kadang kita baru ngaji. Kita mengajak orang itu dengan cara-cara yang saya katakan tadi, jangan yang semua kronis. Ini nggak boleh sesat, besok kamu lagi dia ngaji. Kenapa udah sesat? Karena apa lagi? Atau ngaji sesat aja udah. Nah, ajak dengan mau'izatil hasanah. Ketika dia sudah mampan, sudah mantap, baru kita ada keras. Inilah kajian-kajian yang harus kita terus perdalami. Bagaimana Nabi pun seperti itu. Ada orang mabuk menghadap Nabi. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku masih mabuk. Silakan kata Nabi. Silakan kau mabuk, tapi satu minta aku apa? Jangan bohong. Silakan kau mabuk kata Nabi, tapi satu minta aku sama aku kata. Apa itu ya Rasulullah? Jangan bohong. Oh, kalau jangan bohong kecil itu. Contoh hari kan terjadi pencurian ini di dalam pemabuk ini tadi. Begitu ingat Nabi dia, Nabi kalau ditanya Nabi apa aku jawab, jangan bohong, nggak jadi dia mencuri. Akhirnya dia tidak lagi mabuk, akhirnya dia bertobat kepada Allah. Begitu proses dakwah Nabi. Tidak ujuk-ujuk enggak. Ada proses, ada kajian-kajian, ada perdebatan yang semuanya punya dalil-dalil yang bisa menjawab. Jadi kalau langsung ada orang baru ngaji yang belum pernah mendengar itu, lalu kita sampaikan sesat, katanya bisa, pasti dia tidak akan lakukan lagi. Kenapa? Sesat akidah. B bid'ah. DBC. Yang C apa? Khurafat. Nah, khurafat. Tahyul yang tadi saya katakan masih percaya dengan keputusan gaib, bid'ah. Amalan-amalan tidak punya dasar, ya, yang tidak punya dalil dikerjakan, yang menyangkut urusan ibadah. Itu bid'ah tadi. Apa bid'ah lah kok? Nabi kan pakai unta. Pakai unta lah kita. Ada hal-hal yang berbentuk ibadah, apa yang menyangkut dunia. Kalau menyangkut urusan dunia kata Rasulullah, antum a'lamu fi umuri dunia. Mau yang lebih tahu tentang urusan dunia. Itu kan kata Nabi jelas. Tapi kalau urusan ibadah, contohnya ikutan. Baru khurafat. Nah, ini berbagai macam cara. Ya. Khurafat ini seperti penyakit yang masih mengamalkan ajaran-ajaran yang nenek moyang, ya, itu khurafat. Ini perlu nanti dibahas, jangan langsung ujuk-ujuk oh ini enggak. Ya. Perlu didudukkan dulu, perlu kita indikan dulu supaya dalam kajian-kajian itu jelas. Itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa awal-awal berdirinya Muhammadiyah. 100 lebih Muhammadiyah ini lebih tua dari Republik ini. Ya, saya katakan tadi 400 triliun asetnya. 400 triliun itu berapa mesti dihitung? Udah bisa bikin negara kita ya Muhammadiyah ini. Tapi tidak ada pengurus yang digaji oleh Muhammadiyah ini. Tidak ada. Ketua PDM itu nggak digaji. Ketua wilayah nggak digaji. Pimpinan pusat itu tidak ada gajinya.
yang membuat orang-orang heran, kenapa Muhammadiyah itu susah. Lalu orang-orang yang kerja di amal usaha itu beda, itu profesional namanya. Dia diukur, dinilai, digaji dengan profesionalannya. Jadi bukan karena dia pengurus atau pimpinannya. Jadi kalau misalnya di sini ada ketua ranting dengan harapan kamu digaji, nggak ada. Ya. Keluar duit. Muhammadiyah ini makin ngaji makin keluar duit. Bayangkan semalam kita musdain, dalam 45 menit dapat uang kita 1,2 miliar kan? 45 menit 1,2 miliar untuk membangun gedung Muhammadiyah. Yakinkah itu akan dibangun? Nggak ada, nggak yakin. Tuntutan satu ranting aja bisa bangun, dia bisa membebaskan tanah 1,2 miliar, bisa semuanya. Kalau ini ada rezeki, nanti kalau misalnya sebelahnya ada yang menjual, ayo kita gas kemari, kita kumpulkan semua Muhammadiyah kemari sampai menjual tanah, kami yang beli. Begitu Muhammadiyah. Jadi masjid takwa ini aset kita, harus kita jaga. Siapapun orang luar boleh beribadah di dalam masjid ini. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, kalau Anda mau mengkaji-kaji dengan pemahaman yang bukan Muhammadiyah, lapor dulu pimpinan ranting, lapor dulu pimpinan cabang, karena ada aturan-aturan yang menjadi khitbah dari Muhammadiyah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang banyak membenturkan Muhammadiyah dengan NU. Banyaknya orang membenturkan Muhammadiyah itu seolah-olah tidak aktif dengan Nahdlatul Ulama. Salah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama dengan Ahmad Dahlan itu punya hubungan keluarga yang sangat dekat. Hasyim Asy'ari sama-sama menuntut ilmu dengan Ahmad Dahlan di Mekah, sama. Lalu ketika pulang yang satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu mendirikan Nahdlatul Ulama, tidak ada masalah. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang menyalahkan Muhammadiyah dari NU, ada orang-orang Muhammadiyah menyalahkan NU menyalahkan itu, belajar lagi dia dari sejarah siapa pendiri NU dan siapa pendiri Muhammadiyah. Sangat salah. Dan untuk hari ini kita di Deli Serdang, Sumatera Utara, ini sangat kompak sekali. Jadi silakan dia mau masuk ormas NU, silakan dia mau masuk ormas dia, tapi jangan menjelek-jelekkan di ormas-ormas yang lain dengan apa yang dimaksud, itu tidak dibenarkan. Itu pun nggak boleh. Ya. Itu sebagai kekuatan negeri ini, amunisi negeri ini, nggak mungkin Muhammadiyah yang perlu sendiri, nggak mungkin. Biarlah ada NU, biarlah ada Al-Wasdiyah. Dengan ketiga kekuatan besar ini, ayo bangun peradaban di Indonesia ini. Ini tugas kita, dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya cukup dan hanya bisa dilakukan oleh Muhammadiyah tanpa melibatkan orang-orang di luar Muhammadiyah, termasuk pemerintah. Pemerintah ini butuh dengan ormas. Kenapa? Pemerintah tadi kan berada dalam sebuah lingkup negara kesatuan Republik Indonesia yang usianya saya katakan tidak setua ormas Muhammadiyah, tidak setua ormas NU, tidak setua ormas Jamiatul Muslimin. Mereka lebih hadir dulu di negeri ini, baru muncul Republik Indonesia ini yang 78 tahun. Sebelumnya siapa mereka? Kemudian apa target dakwah Muhammadiyah ini? Tidak ada lain tak mengajak orang untuk berbuat baik dalam rangka apa? Agar mereka selamat dunia dan akhirat, mengantarkan ke gerbang surga Jannatul Rahim. Plus kita, kalau kita mau masuk surga jangan sendiri-sendiri. Itu namanya egois. Masuk surga ajalah orang lain itu sama-sama masuk surga. Makanya kalau mau berinfak, saya katakan tadi harus sama-sama berinfak. Berinfak juga saya bilang harus ada proporsional dan bisa diterima logika. Di sini ada ahli hisab, ada nggak ahli hisab perokok? Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada perokok. Kalau ada tukang perokok, satu hari dia bisa menghabiskan 2 bungkus rokok, Pak Dedi. 2 bungkus rokok itu kalau dikalikan 20.000, 40.000. 40.000 kalikan 30 hari, 1.200.000 setiap bulan dihabiskan untuk rokok. Tapi lewat kota infak yang masukkan 2.000, nggak proporsional ya. Kadang-kadang yang masuk ke 2.000 itu doanya tentang minta masuk surga. Kampas itu nggak sampai. 2.000 itu kampas nggak sampai. Itu namanya proporsional. Berinfaklah kau, keluarkan hartamu sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Kalau Allah titipkan kepadamu harta misalnya 1 juta, cocokkah 2.000 kau masukkan? Nggak cocok. Itu logikanya. Jangan
Ikhlas itu bukan seperti itu. Ikhlas itu proporsional dia sebenarnya apa yang kita terima. Tapi kalau tidak proporsional itu yang kita pertanyakan. Untuk di rokok tadi dia sanggup, kenapa untuk beribadah dia tidak sanggup? Bayangkan kalau kita hari ini bisa menyisihkan setiap bulan saja atau satu hari 10.000. Tahun depan kita bisa berkorban di masjid ini 10 ekor kambing itu bisa. 15 ekor itu bisa kita korban. Kalau semua punya itikat untuk menyisihkan. Kenapa tidak bisa? Karena itu tadi kita lebih suka membeli rokok ketimbang menyisihkan untuk tahun depan berkorban. Inilah sebenarnya yang mesti kita bongkar hatinya, ya. Bahwa beribadah itu jangan yang penting ikhlas. 2000 pun ikhlas, betul ikhlas, tapi tidak proporsional dan profesional. Sebagaimana rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Itu dakwah. Jadi Muhammadiyah itu dakwahnya tidak cukup sekali saja, berulang-ulang. Ditanya semalam sama Eben, berapa Ustaz nanti honornya ini ketua Muhammadiyah? Nggak sanggup dengan biar honorku, honorku 1 juta, ya kan? Saya tidak pernah bicara tentang honor. Silakan infaknya dikumpulkan, apalagi yang kurang ini kita ini kan lagi, begitu. Muhammadiyah ini nggak boleh minta-minta, ya kan? Nggak boleh. Ya. Jadi jangan usah pikirkan besok baju berapa pula dikasih. Maka di sini buat aja jadwalnya. Kalau misalnya nggak ada, kapan saya bisa masuk? Kapan saya bisa masuk? Tanya dulu, ya kan? Jangan langsung tunjuk aja nanti pas tabrakan pula sama yang sana. Salah kalau misalnya nggak mau ketua PDM masjid Taqwa Darul, saya bilang nggak mau. Ketumpuan sana pun saya datang. Nggak ada cita-cita amplop, nggak pernah terima. Yang saya terima amplop di Taqwa aja. Taqwa cabang itu pun nanti kasih orang lagi itu, ya kasih lagi di orang lagi. Jadi nggak usah kita khawatir orang Muhammadiyah ini, panggil aja, ya. Kita tanggal 10 nanti ada tabligh akbar ini di Convention Hall, Al-Hidayah LC kita panggil, ya. Al-Hidayah LC tanggal 10. Itu wakil pimpinan pusat majelis tabligh itu orang Muhammadiyah, Al-Hidayah. Jadi banyak kader-kader kita ini yang memang orang-orang yang seperti ini. Bicara tentang itu nggak ada, ya. Kita hajarkan kemari, kita undang kemari, tetap mau dia selama itu mengikuti aturan-aturannya, ya. Jauh hari sudah disampaikan. Jangan hari besok mau ada acara hari ini baru panggil, ya, kadang-kadang kontrolnya. Jadi Muhammadiyah itu berdakwah tidak pilih-pilih, ya. Kemana saja dia siap. Jadi tujuan dakwahnya itu bukan karena harta, ya, bukan karena tahta, ya kan? Kalau saya nanti semalam mau sudah kemari, musdahnya datang ke nanti dari 10, nanti enggak kan, mana ada kan? Habis musdahnya saya datang, ya kan? Jadi itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu elegan dia, tidak harus ada kemauan baru, enggak. Jadi teruslah bergerak, teruslah berdakwah, jangan pernah berhenti berdakwah. Ya, yang paling penting berdakwah ini dengan apa? Dengan dakwah bilhal, dengan amal, dengan perbuatan, ya, bukan dakwah hanya sekedar cakap-cakap, ya, tapi harus diiringi dengan dakwah bilhal. Salah satunya tadi bangun kekuatan jemaah, jemaahnya masih dibangun. Jadi insya Allah di Padang Perbosanan lagi berdiri ada cabang nih, sudah ada 2 ranting, Perbarakan sama ranting Pasar Miring. Ini lagi sekarang lagi menjadi di pasar Sigomila Batu Lapan. Kalau sudah berdiri ranting sudah 8, inilah cabang Padang Perbo. Jadi dimanapun kita terus bangun gitu, ya. Kalau sudah berdiri cabang di mana-mana, insya Allah akan menambah kekuatan. Semalam sudah level kita Sunggal, bukan Sunggal 1, Sunggalnya akan gabung menjadi Sergal. Itu tambah lagi kekuatan kita. Kalau kita besar, maka banyak yang bisa kita bantu untuk kecil-kecil. Semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin banyak yang bermanfaat buat orang lain. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa Muhammadiyah itu enak-enak aja. Jangan kita masuk Muhammadiyah malah tambah musuh. Kan saya bilang semalam, orang-orang yang menjadi pengikut Muhammad itu ruhamau bainahum, orang yang saling kasih mengasihi, kasih sayang, bukan sebaliknya. Orang-orang ikut Muhammad itu apalagi asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras sama orang kafir. Ini enggak, kita sama orang kafir kasih sayang,
sama orang Islam saling keras, kasar dan sebagainya. Tidak boleh dakwah seperti itu. Kalau kita bermuhammadiyah malah nambah musuh, malah nambah tidak banyak kawan, berhentilah Anda bermuhammadiyah. Kalau Anda beda pandangan, beda pola, tidak apa-apa dalam muhammadiyah. Kita diskusikan, kita dudukkan. Tapi kalau kita mau dipecah-pecah, kalau kita mau dilaga-laga, perlu dipertanyakan kepada orang-orang yang punya pemikiran seperti ini. Jangan kita sudah dari awal sudah tahu kita bangun Muhammadiyah ini, lalu tiba-tiba dilaga-laga, dipecah-pecah. Bahkan kadang-kadang kita tertarik dengan seperti itu. Itulah upaya-upaya bagaimana menghancurkan organisasi Muhammadiyah. Itu jangan sampai terjadi di ranting Darus Dua ini. Jadi ada lagi PR selain yang saya katakan tadi, dakwah Muhammadiyah tadi itu yang tidak pernah berhenti. Kalau ada ranting-ranting yang hari ini masih belum sehat, mari kita sehatkan pasca periode itu. Ya, masih ada ranting pasar 6, ya. Kemudian kalau perlu ada ranting-ranting lain lagi yang muncul. Katanya ada ranting dari Lemah Seberang, ayo dibina, ya, dengan kajian-kajian. Kalau sampai banyak 10 orang, ya, pemahaman Muhammadiyahnya macam mana dan sebagainya, sehingga kalau sudah betul-betul mampu kuat, kita dirikan ranting. Jangan Anda ujuk diri aja, nanti nggak ada yang ngurusi, nggak paham dia dan sebagainya. Inilah punya bermuhammadiyah secara organisasi dan administrasi. Sehingga ke depan tidak ada lagi orang-orang Muhammadiyah ini yang mengaku Muhammadiyah, saya bilang tadi, tapi identitasnya tidak ada. Kita terus terang aja minus data memang. Kalau kita bertanya berapa anggota Muhammadiyah di Merawai ini, kita belum bisa menjawab. Kenapa? Data itu yang belum akurat. Ke depan ini harus terdata dia. Dengan majelis yang ada ini, majelis informasi dan pustaka ini harus terdata dia. Sehingga ketika orang bertanya berapa kekuatan Muhammadiyah kita, ini dia, ini datanya, ini alamat. Sehingga di masjid ini pun nanti harus ada terdata dia, Pak Eben, siapa ngurus dan jemaah masjid ini, data dia. Itulah yang terjadi di masjid Jogokarian yang bukan Muhammadiyah, masjid tapi yang mengelola orang Muhammadiyah. Di masjid itu siapa yang sakit pun dibiayai oleh masjid, sekolahnya pun dibiayai oleh masjid, tapi mereka berimpah, wajib berimpah. Dari impah itulah untuk biaya sakit, biaya sekolah dan sebagainya. Itu masjid Jogokarian yang bukan masjid Muhammadiyah, tapi pengelolanya, pengurusnya adalah orang-orang Muhammadiyah. Itu masjid yang menjadi contoh. Walaupun masjid-masjid kita banyak lagi yang lain yang bisa dijadikan untuk ditiru dan sebagainya. Jadi inilah yang saya sampaikan dalam kajian-kajian kemuhammadiyaan ini. Kalau misalnya kajian ini ke depan dibagi, kalau misalnya setiap Sabtu kemuhammadiyaan, ya, kemudian masalah ibadah, ya, khusus ibadah itu harus fokus satu, jangan lain-lain. Ya, kalau lain-lain beda-beda lagi dan apanya. Kemudian tentang persoalan apa, muamalah, siapa mau dipanggil, kita saya fasilitasi, ya, cari yang memang kompetensinya di sini, sehingga masjid ini hidup, paham dia. Dulu di Masjid Apa kita buka kajian mawaris, ya, tentang masalah-masalah waris. Itu kajiannya nampaknya sepele, tapi itu betul bisa dirasakan. Dan kajian-kajian lain yang bermanfaat untuk membangun masjid dan musola itu menjadi masjid yang makmur dari jemaah-jemaahnya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian awal di ranting Darus 10. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa lanjutkan dengan kajian-kajian yang lain sehingga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf saya terlambat karena mengejar dari Pagar Mergo tadi. Jadi Pagar Mergo suratnya tadi di Tanjung Merawa, tapi alhamdulillah tidak terlambat, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk yang pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.